Teh Vinita juga untuk melihat seperti apa online learning itu ya. Barangkali Bapak Ibu, Suster dan teman-teman sudah menyimak. Ada dari Bapak Ibu yang minggu lalu belum bergabung? Mungkin ada berapa? Ada sekitar mungkin 3 gitu ya. Oke, baik. Ya, nanti akan kami review Bapak Ibu ya untuk materi minggu lalu ya. Masih ingat Bapak Ibu minggu lalu kita berbicara tentang apa? Ada yang masih ingat? Brainstorming. Brainstorming ya. Oke, wah. Luar biasa masih ingat ya. Betul sekali. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang brainstorming. Apa itu Bapak Ibu brainstorming? Memberikan pendapat secara langsung. Wah, oke. Ya, poinnya adalah memberikan pendapat secara langsung. Nah, adakah Bapak Ibu yang masih ingat juga strategi yang bisa kita pakai pada saat brainstorming? Minggu lalu kita belajar aplikasi apa Bapak Ibu yang kita pakai? Pakai L. Learning apps. Learning apps. Betul sekali, learning apps. Oke, ya. Wah, ini berarti di rumah kemarin sempat mencoba lagi ya? Betul? Ya, benar. Meskipun lupa ingat. Ya. Itu semuanya mengalami ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar learning apps lagi. Ya, oke. Baik, saya akan bagikan materi menu hari ini dan juga sedikit review tentang minggu lalu. Apakah slide saya terlihat, Pak Yusef? Iya. Ya, terlihat, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sore ini, Bapak Ibu, kita akan jalan-jalan ya, menyusuri students engagement. Ya, apa itu ya? Kok sepertinya asing ya? Ya, ini seperti ibarat kata kita akan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Karena dalam situasi sekarang ini, kadang siswa itu suka timbul tenggelam begitu dalam pembelajarannya. Betul tidak Bapak Ibu ya? Betul ya. Iya, siswa saya juga sama. Kadang ada yang rajin sekali mengerjakan tugas, ada yang sama sekali belum mengisi presensi, kemudian di meeting seperti ini, sinkronus ya, kalau kemarin Pak Jadi menjelaskan, ya seperti ini sinkronus, itu tidak nampak. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, itu poin kita sore ini ya, cara mengajak untuk terlibat siswa dalam pembelajaran. Nah, ini adalah agenda kita hari ini ya. Nanti ada review sedikit ya. Boleh saya review? Jadi brainstorming itu adalah cara kita untuk mengumpulkan ide, bertanya-tanya seperti saya tadi itu brainstorming. Ya, apa itu learning engagement? Nah, itu bertanya. Kemudian mengumpulkan ide, ya, informasi yang ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas. Nah, kemudian tujuannya ya untuk menjembatani agar tidak langsung kita mau belajar tentang misalnya ada yang mengajar IPA barangkali di sini? Ada. Ada. Nah, minggu ini belajar tentang apa Bapak? Siswa Pak John. Minggu ini belajar tentang kemagnetan. Wah, ini kemagnetan ya. Jadi ketika kita misalnya saya akan mengajar materi tentang kemagnetan, nah, itu tidak langsung bertanya, apa yang kalian ketahui tentang magnet? Nah, kira-kira pertanyaan apa yang bisa mengarah ke sana? Pernahkah kalian melihat? Pernahkah kalian melihat
benda ini misalnya, nah, Ya. difoto, dikirimkan di WA. Nah, itu ya. Kita Iya. sudah belajar tentang itu kemarin. Nah, bagus suster ya. Jadi macam-macam besi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setiap jawaban siswa itu dijadikan sebagai input yang bermanfaat. Jadi kita tidak disarankan untuk memberikan benar salah. Nah, Iya. ya, betul. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Jika ingin melihat kembali, bisa memutar rekamannya ya. Jadi kita juga merekam Jawaban. presentasi yang kemarin. Lalu nanti bisa dilihat di grup. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke menu kita sore ini ya. Jadi setelah kita bertanya-tanya, menggali informasi dari siswa seperti tadi, ya, misalnya kita mau membahas tentang apa tadi ya, medan magnet. Magnetan. Nah, magnetan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya untuk membuat siswa itu lebih terlibat, lebih terengage. Nah, yuk kita curhat dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ya. mari kita akses ya, Bapak Ibu dan Suster, bit.ly, oke, garis miring IASN, ya, strip curhat 1 ya, kita mau curhat dulu. bit.ly ya, strip IASN, sorry garis miring IASN kecil semua ya, kemudian strip curhat 1 ya. Oke, nah jadi saya pun sendiri mengalami ya kendala, tantangan ya, itu kita lihat sebagai sebuah tantangan ya, untuk memotivasi. Oke, pertanyaannya sekali lagi, kendala apa yang Bapak Ibu temui dalam meningkatkan keterlibatan siswa? Oke, semoga mungkin Kakak Grace bisa membantu untuk menuliskan di chat box ya linknya. Nah, saya akan coba untuk melihat sudah ada yang mengisi belum di mana ini? Pertanyaan. Apakah terlihat pertanyaannya, Bapak Ibu Sister? Belum. Belum. Lihat. Belum terlihat? Belum. Tadi Tadi ada yang warna orange di atas ya. sekarang kabur. Oh, jarang kabur. Ya, ditunggu dulu mungkin jaringannya ya. Iya, iya. Oke, jadi silahkan ini di googling ya. Kita masukkan ke browser ya seperti ini. Nah, nanti akan muncul kendala apa yang Bapak Ibu temui dalam proses share screen. Oke. Ya. Jadi nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sekali lagi linknya adalah bit.ly. Oke. Kemudian garis miring IASN strip curhat 1. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah ada yang mengisi. Nah, ini dari Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti, ada di sini? Di sini Ibu Yanti menuliskan. Ya. Oh, iya, halo. Ya, Ibu Yanti Lengo. Jadi beberapa anak terlihat apatis. Wah, ini apatis ya. Dan acuh dengan tugas dan materi yang diberikan. Oke. Ya, ini juga pernah terjadi juga dengan saya ya. Jadi cuek begitu ya. Sudah memberi pengumuman tapi tidak ada yang merespon. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu Suster? Silahkan dituliskan ya. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Belum masuk kan?
Tadi ada, hilang. Agak susah Susah ya. jaringannya. Oh, jaringannya. Sudah tulisannya, kodenya sudah betul? Sudah. Sudah betul ya? Oke. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat box ya. Di Zoom kita. Ya, idenya dituliskan di situ, nggak apa-apa. Ya. Oke, di chat juga boleh. Ya, mungkin karena anginnya kencang ya, jadi sinyalnya naik turun. Ya, tapi terima kasih yang sudah mencoba masuk. Nah, ini ada lagi kendala sarana. Oke, tidak memiliki HP Android. Oh, banyak siswa belum menguasai aplikasi yang diberi guru. Oke, sarana ya. Ya, untuk sarana nanti kita akan belajar aplikasi yang kemarin ya, learning apps yang sangat ringan ya, tidak perlu HP yang high tech begitu ya. Oke, nah kemudian di pertanyaan kedua Bapak Ibu Ustaz, kita ada lagi di sini mengenai, oke saya akan, nah sekarang strategi apa yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan ya, untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, oke, jadi strategi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, Bapak Ibu sudah lakukan dalam meningkatkan keterlibatan siswa di pembelajaran online. Nah, ini ada linknya lagi, oke, jadi IASN ya, strip curhat 2. Kita curhat-curhatan dulu, curahan hati. Iya, iya, biar kayak anak-anak muda. Masih muda semua ya. Oke. Semangatnya. Oke, nah sekali lagi apabila terkendala sinyal ya bisa menuliskan di chat box Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Mungkin Kak Kris bisa membantu untuk men-share linknya di chat box. Nah, santai-santai saja Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau sepanang biasanya malah nggak muncul idenya ya. Apa strategi yang sudah dilakukan? Ya. Misalnya menggunakan games misalnya, nah itu juga bisa. Ya. Atau memakai video. Nah, siapa tahu Bapak Ibu malah sudah melakukan itu. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat jawabannya ya di link yang Eci besar sekali. oke. Kok lala? Nah, pertanyaan yang kedua adalah ini. Apa strategi yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam meningkatkan keterlibatan siswa? Nah, ini sudah ada ide dari salah seorang peserta sore ini ya, memakai sumber belajar yang ada di rumah, lingkungan sekitar rumah, orang tua atau anggota keluarga. Ini bagus sekali ya. Jadi karena dengan begitu ya kita bisa tidak perlu membeli misalnya, jadi menggunakan alat peraga yang sudah ada di rumah saja ya. Sumber belajar itu bisa buku, bisa majalah, bisa bertanya dengan orang tua dan seterusnya. Mungkin ada yang lain ya. Bisa juga aktivitas ya, ya. Misalnya untuk yang mengajar pendidikan jasmani misalnya, nah itu bisa tolong kirimkan foto anak-anak ya pada waktu stretching misalnya. Nah seperti itu juga meningkatkan
keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oke. Memberi materi dalam bentuk gambar atau video bagus sekali. Ya, ini ada salah satunya akan kita bahas nanti ya. Kemudian berdiskusi, wah mantap. Ya, berdiskusi itu juga salah satu inti dari learning engagement ya, mensupport siswa-siswi dengan memakai sumber belajar digital. Contoh sumber belajar digital itu apa saja ya Bapak Ibu ya? Saya kok agak lupa. Apa saja ya? Bu Stefani mungkin atau Bu Titin? Mungkin mic-nya bisa di-on, nah, atau Pak Hendrikus atau Bu Stefani, ayo. Sumber belajar digital itu kita bisa gunakan e-book atau menonton video di bisa. Oke, betul ya. Dengan e-book atau menonton video. Oke, e-book itu temennya Bapak ya, Bapak e-book. E-book. Buku elektronik ya, kita bisa download. Oke, ya. Nah, oke, saya masih menunggu jawaban dari Bapak Ibu ya tentunya. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih learning engagement itu ya. Nah, yuk kita selami lebih dalam lagi. Apa itu learning engagement? Oke. Saya akan membahasnya secara singkat, jadi dan secara tidak banyak teori ya, tapi ya kita simplify saja, kita permudah. Oke, jadi learning engagement ya itu adalah sebuah ukuran ya yang menunjukkan kuantitas atau kualitas ya siswa di dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, ini bahasanya agak panjang, tapi intinya ukuran dari partisipasi siswa dalam pembelajaran gitu ya. Ada kualitas, ada kuantitas. Nah, ada kualitas dan kuantitas. Jadi kalau saya sore ini ya, ini engagement Bapak Ibu bagus nih partisipasinya karena saya bertanya lalu ada jawaban, ada respon. Saya nggak perlu menunggu sampai 2 detik sudah ada, wah Bu Stefani apa tadi? Ya itu ya, jadi itu ada umpan balik yang cepat. Nah, kemudian disuruh belajar ke makan. Nah, sekarang ini. Ya. Apakah apakah jika siswa itu mereka ketawa ke TV, kemudian situasinya itu ceria, berarti mereka bahagia. Terlibat dalam pembelajaran. Oke. Apakah mereka bahagia? Ya. Jadi jawabannya ya atau tidak? Ya. Tuliskan di chat box. Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Oke. Jawabannya apa nih kira-kira? Apakah kalau mereka itu pada saat kita mungkin kita WA begitu ya, lalu emoticon mereka ketawa-ketawa, oke siap Bapak Ibu, ketawa gitu ya, ada emoticon ketawa. Apakah itu berarti terjadi pembelajaran, terjadi keterlibatan ya, betul. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu dan Suster? Ya. Nah, apakah itu berarti terjadi keterlibatan dalam pembelajaran? Nah, oke, saya lihat di chat dulu. Oh ya, oke, di sini ada yang mayoritas menjawab ya. Bisa ya, bisa tidak. Oke, bisa ya. Kita suka ini. Jawaban bisa ya, bisa tidak ya. Oke. Oh, Suster Elis ya. Oke. Kemudian itu tergantung pada psikologis anak sendiri. Oke, karena emoticon tidak bisa mewakili perasaan yang sebenarnya. Wah, ini Bu Stefani curhat nih kayaknya. Ya, sabar Bu. Guru juga sama ya, kadang kita balesi WA anak-anak itu senyum, tapi kita padahal baru sedih. Nah, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, itu jawabannya. Hore, tepuk tangan. Oke. Nah, sebetulnya ada 3 tolak ukur ya untuk mengetahui bahwa siswa itu betul-betul terlibat
dalam pembelajaran atau tidak ya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini bisa membaca ya. Di sini ada behavioral engagement ya, kemudian ada effective engagement, ada cognitive. Ya, behavioral itu kalau mereka kurang lebih kira-kira behavior itu apa? Bersikap ya. Sikapnya itu ya ada mereka aktif ya, mereka mendengarkan kita. Nah, berarti seperti saat ini ya terjadi behavioral engagement yang baik karena pertanyaan saya didengarkan. Bapak Ibu juga berusaha menjawab. Kemudian efektif ya, efektif engagement itu berhubungan dengan apakah mereka itu mau menjadi bagian dari kelas. Nah, apakah mereka itu mau ngobrol dengan yang lain, dengan sesama siswa, dengan guru. Nah, itu efektif. Ya, mau merespon. Kemudian apakah mereka itu yang terakhir cognitive engagement itu antara lain yaitu mereka mau untuk berusaha dekat dengan materinya. Ya, kalau tadi ada bidang kemagnetan ya. Apakah mereka mau mencari sumber video yang ada, apakah mereka mau mencari artikel ya di Google Internet misalnya. Nah, seperti itu. Nah, 3 hal ini adalah indikator ya sebetulnya. Jadi kalau mereka kesimpulannya kalau hanya mereka melihat senyumnya saja, jadi itu tidak belum menunjukkan bahwa mereka itu terlibat. Jadi harus ada faktor-faktor lain yang harus dianalisa ya, harus diobserv. Begitu. Jadi nah, menurut Moore, nah ini adalah peneliti pertama pada tahun 89. Yang pertama satu-satunya peneliti dulu yang berteori bahwa untuk bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran itu perlu 3 jenis interaksi. Yang pertama, interaksi antar siswa. Ya. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga, interaksi antara siswa dengan konten pembelajaran. Oke, saya ulangi. Siswa dengan siswa harus bisa ngobrol. Siswa dengan guru juga harus bisa komunikasi ya. Kemudian siswa dengan konten pembelajarannya dia juga harus mau dekat itu mau membaca misalnya ya, mau mencari tahu betul ya. Nah itu jadi nanti kita akan arahkan kegiatan sore hari ini untuk menciptakan pembelajaran yang mencakup 3 cycle ini, 3 interaksi ini. Oke, nanti Kakak Kris akan memberikan sharing bagaimana caranya ya. Nah, contoh dari learner to learner interaction ya, siswa dengan siswa itu dengan diskusi ya, diskusinya jangan yang berat-berat. Diskusinya yang santai ya, dengan WA pun juga bisa sebetulnya. Nah, misalnya saya akan memulai kelas IPA. Apa yang anak-anak ketahui tentang besi sembrani itu misalnya. Nah, ini untuk materi tadi ya, kemagnetan dan yang lainnya. Jadi kita open diskusi dulu. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa 3.800 siswa yang disurvei itu mengatakan bahwa adanya diskusi ya antara tadi ya 3 hal tadi ya, 3 interaksi tadi itu membuat mereka puas di dalam menikmati proses pembelajaran. Nah, 1 poin diskusi learner to learner. Yang kedua terjadi cooperation. Cooperation itu ya kerjasama, betul sekali ya. Kerjasama, kolaborasi. Nah, di sini ada gambar ya. Ada seorang guru dengan siswanya ya, ini baru kolaborasi di kelas gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi COVID ya bisa, tapi sekarang kondisinya kita berjauhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Pak Kris. Oke, yang terakhir content engagement. Nah, tadi di awal ada yang menuliskan ya, bagus sekali idenya tadi bahwa dengan video ya, dengan multimedia, nah seperti ini ya, mencari sumber di YouTube. Nah itu
mendekatkan siswa dengan konten pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, nampaknya banyak sekali ya yang harus kita lakukan ya. Nah, itu tidak harus dalam satu waktu. Tidak harus semuanya itu dicakup dalam satu sesi misalnya. Jadi 3 hal ini itu harus dikombinasikan Bapak Ibu, Sister ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan sedikit mengulas ya, ini apalagi ini. Nah, ini adalah fase dari cara melibatkan siswa. Ya, ini prosesnya. Nah, jadi ini prosesnya. Kita akan flashback sebentar ya. Di fase pertama kemarin sebetulnya ya, Pak Jati dan Mbak Vinita itu sudah memberitahu kita ya langkah-langkah untuk gimana sih mengkoneksikan siswa ke materi pembelajaran biar fokus dulu, ya kan? Jadi yang mereka masih pikirannya ke sana kemari, ya kan? Itu harus difokuskan dulu, diajak brainstorming dulu. Nah, itu di sini. Oke. Nah, lalu fase yang kedua ini komunikasi. Nah, komunikasi dengan media pembelajaran jarak jauh, emergency remote teaching. Nah, tentu dengan syarat-syarat yang sudah Pak Kemawang Jati kemukakan kemarin ya. Jadi itu seperti apa komunikasinya? Beda dengan komunikasi yang kelas normal ya. Ya, jadi kita harus membuatnya lebih ringkas gitu. Lalu nanti ada tahapan kolaborasi juga. Nah, di sini ada di mana guru menjadi guide ya. Guide itu kan di samping kiri kanan ya, memfasilitasi, memberikan masukan, feedback, sampai akhirnya ya nanti kita bisa memberikan mereka penilaian. Nah, atau juga dari hasil diskusi tadi bisa dibuat sebuah proyek. Ya, proyeknya macam-macam ya. Bisa itu sebuah misalnya kalau kita mengajar bahasa bisa karangan, ya kan? Kalau kita mengajar matematika, kita bisa mengajak mereka untuk proyeknya bisa berupa mungkin mengerjakan soal cerita ya, soal cerita yang singkat dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita pelajari sore ini. Nah, karena di sini Kak Grace sudah pegang bendera ya, siap mau membalap ini kayaknya. Oke, saya kira. Nah, tadi adalah prolog sedikit. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk mencoba langsung ya. Kita melihat dulu, eksebisi dulu ya. Melihat dulu learning apps yang akan dikenalkan sore ini seperti apa. Begitu. Oke. Kak Grace siap? Oke, siap. Oke, Bapak Ibu siap ya? Oke, siap. Oke. Semuanya. Saya kembalikan ke Kak Grace. Monggo. Oke, terima kasih Kakak Daniel. Selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabar? Selamat sore. Sore Mbak Grace. Selamat sore. Oke, semoga semuanya sehat-sehat dan masih semangat ya, walaupun mungkin di sana sudah menjelang malam. Tapi kita hari ini akan coba main-main dulu nih. Biasanya kalau tadi yang sudah dipaparkan oleh Kakak Daniel itu engagement. Tadi ada pertanyaan kan, kalau misalnya siswanya itu terlihat seperti having fun, kira-kira apakah terjadi suatu engagement. Nah, akan lebih baik kalau misalnya dua-duanya ada, engagementnya ada, fun-nya juga ada, gitu ya. Oke, kita akan main-main sama-sama sekarang. Saya akan share screen saya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Oke. Nah, sudah membawa bendera, kita akan main-main. Kita akan mulai dengan fase engagement yang pertama.
Oke, untuk itu saya sudah menyiapkan satu kegiatan, ya. Jeff, Terlihat, Pak Ibu? Lihat. Lihat, Oke, Kak. nah kita akan main sama-sama, ya. Judulnya di sini saya pakai Learning Apps. Judulnya kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Ini ada crossword puzzle. Kita akan main sama-sama, ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa ketik jawabannya di chat box nanti, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung sebutkan jawabannya. Nah, supaya sedikit lebih challenging atau sedikit menantang gitu ya. Untuk yang sekarang ini saya akan pakai bahasa Inggris ya. Yang simpel-simpel aja. Oke, bahasa Inggris. Oke, nah kita akan mulai dari yang nomor 1. Oke, bisa terlihat gambarnya? Bisa. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, dari gambar ini, oke, ada ininya ya, ada clue-nya. Container for drinks, kira-kira jawabannya apa? Lemon. Container. Container? Apa itu container? Kontainer. Container itu? Ya. Oke. Yang dari ini sudah ada yang betul, yang dari chatbox sudah ada yang betul. Container. Apakah lemon itu container? Bukan. Bukan. Gelas. Ya. Oke, kita coba cek ya. Kelas. Oke, bagus. Plus. Ya, sudah masuk ya di sana ya. Ya. Oke, yang kedua. Water container. Berdasarkan gambarnya, kira-kira jawabannya apa? Bottle. Container, oke. Botol. Tadi sudah bottle. Oke, pakai bahasa Inggris jadi tulisannya bottle. Oke. Bahasa Inggris ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Oke. I write on the apa? Paper. Paper. Oke. Paper. Wow. It's Paper. ya, paper. Oke, very good. Oke, sekarang nomor 4. Oke, what is it made of? Terbuat dari apakah ini? Plastik. 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 Oke, bagus. Stick. Wow. Ya. Keren. Oke, nomor 5. Oke, what is inside the bin? Bahasa Inggrisnya sampah itu apa lah? Nah, apa bahasa Inggrisnya sampah? Titik-titik bin. Apa? Oh, ini udah ada yang jawab. Oke. Jawabannya trash. Bukan grape ya, Ibu Titin. Trash. Oke, nomor 6. Oh, ini gampang. What planet is this bahasa Inggris? Oke. Earth. Oke. Bagus. Nah, yang terakhir. Oke, in the forest there are lots of trees. Salah, bukan itu ya. Tulisannya begini. Oke, kita cek betul atau ini betul atau tidak nih jawabannya Bapak Ibu. Bagus sekali, berarti semuanya sudah betul. Keren Bapak Ibu, klap-klap semuanya. Berarti lulus bahasa Inggrisnya semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kira-kira dari yang barusan ini apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Ada glass, bottle, paper, plastic, trash, earth. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini? Environment. Oke, bagus.
Bagus, environment. Oke, mungkin ada kata lain yang bisa ini? Oke, daur ulang. Bagus, Pak Yosef. Oke, Bu Lupita juga bilang waste, recycling, Pak Robert. Oke, very good. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan berbicara tentang waste dan juga akan sedikit berbicara tentang recycling atau daur ulang. Oke, very good job. Nah, barusan yang kita lakukan, oke. Ya, yang barusan yang kita lakukan itu ada di Connect. pertama. Itu connect ya. Oke, fase pertama itu connect, itu adalah satu jembatan masuk ke materi. Jadi dari yang mungkin kita belum tahu apa-apa, aduh gurunya mau bahas apa ya, kita kasih satu kegiatan di mana mereka tuh bisa connect dengan materi yang akan kita kasih. Nah, ini main-main sedikit aja sih, tapi mungkin dengan pendebak kata seperti itu. Jadi mereka tuh merasa seperti yang, oh saya ikut berpikir, saya ikut dibawa apa yang akan kita bicarakan setelah ini. Gitu ya. Oke, mungkin kemarin sudah ada yang main-main dengan crossword puzzle-nya? Belum. Crossword. Belum. Ya, belum ada ya. Oke. Saya sudah coba. Nah, Bapak Ibu kalau sudah punya akun di Learning Apps, ini akan sangat mudah sekali bikin crossword puzzle-nya. Oke, saya akan kasih lihat secara cepat gimana caranya untuk membuat crossword puzzle. Nah, oke. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita sudah kerjakan sama-sama ya. Bisa kelihatan ya? Ya, bisa. Oke, nah ini yang tadi kita sudah kerjakan sama-sama. Nah, ini saya akan share web link yang ada di sini, saya akan paste di chat box-nya. Nanti Bapak Ibu bisa main-main. Oke, kalau Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau yang menggunakan handphone mau coba, itu silakan kita sambil coba sama-sama ya. Caranya simple sekali. Kalau sudah Bapak Ibu mendapatkan satu aplikasi ya seperti ini, yang crossword, Bapak Ibu ingin membuat miriplah seperti ini gitu ya, atau mungkin mau buat ini dalam bahasa Indonesia. Kata-katanya sih sama aja sih, cuma dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sini, kita bisa langsung klik saja create similar apps. Ya. Create similar apps. Oke, nah kalau sudah sampai di sini, ini sudah bisa kita coba buat sendiri, gitu ya. Oke, nah ini mungkin aplikasi title-nya atau judulnya kita bisa biarkan seperti ini. Oke, nah ini kalau ada mau tambahkan deskripsinya. Kadang-kadang kalau misalnya kita membuat ini untuk pemanasan, gitu ya, untuk warm up. Sebelum mulai kelas, kita biarkan mereka bermain-main dengan crossword puzzle sendiri, gitu ya. Itu juga bisa. Kita bisa berikan deskripsinya di sini. Silakan isi puzzle ini sambil menunggu kelas dimulai, misalnya. Oke, misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah, ya. Jadi application title, task description, kemudian tadi itu ada background image. Nah, ini biasanya kalau ada gambar, siswa itu lebih senang gitu ya. Kita bisa ganti gambarnya. Yang sebenarnya tadi sudah ada gambar. Nah, mungkin kita mau ganti gambarnya. Coba apa ya? Kalau yang tadi misalnya ada yang membahas tentang magnet gitu ya, kita akan coba cari magnet. Oke. Ini langsung cari di ini ya, search engine. Oh, ternyata tidak ada magnet nih. Itu ada yang tengah itu? Ada tengah. Ini. Ya, oke. Yang ini. Banyak di ini. Oke, kita coba yang ini saja ya. Aduh, ini magnet uang ini.
Oke, kita coba pilih yang ini ya. Oke. Iya, betul. Oke, nah ini untuk background-nya saja. Ya, ini untuk background-nya saja. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Nah, karena kita sudah menggunakan yang sudah jadi, nah ini kita bisa ganti gambarnya, kita bisa ganti kata-katanya. Atau mungkin, aduh saya nggak mau pakai gambar gitu ya. Ini bisa dihapus gambarnya, ya. Kita pakai teks, gitu. Kita pakai teks, misalnya apa ya? Yang misalnya, what is? Jangan pakai bahasa Inggris ya. Magnet, pertanyaan jebakan. Magnet dalam bahasa Inggris. Inggris adalah titik. Itu question-nya, gitu ya. Solution-nya magnet. Oke, sama sih ya. Oke, hint-nya atau clue-nya kita bisa kasih ya, mulai dengan M, misalnya, gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Terus mungkin nanti bisa dikasih gambar gitu, yang question yang selanjutnya bisa pakai gambar dan lain-lain. Nah ini kita bisa isi sendiri, ya. Kita bisa tambahkan nanti kalau misalnya ini sudah ini terisi semuanya, misalnya ini kita bisa tambahkan. Kalau misalnya ini terlalu banyak, kita bisa hapus juga. Jadi seperti yang tadi kita hapus saja. Ini yang ada gambar trash bin ya. Tempat sampah, ini kita bisa hapus ya, hapus. Contoh saja ya, seperti ini mungkin ya. Oke, kalau mau ditambahkan bisa tambahkan di sini. Oke, nah, yang ini boleh lupa ya, tidak harus diisi. Nah, kita bisa kasih feedback. Ya, kalau yang sudah betul semuanya, nanti dia akan keluar satu feedback yang encouraging gitu ya, yang baik gitu untuk siswa kita. Seperti ini bagus sekali, betul semua misalnya ya. Semua. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah dilihat sudah ini sudah ada deskripsinya, sudah ada background image-nya, sudah ada question-nya. Oke. Feedback-nya sudah ada. Nah, kita tinggal finish editing and show apps. Nah, sudah. Nah, ini sudah bisa ya, sudah jadi. Oke, kita klik OK saja. Nah, ini masih preview ya, jadi belum di save. Kalau sudah senang dengan hasilnya ini, kita bisa klik ini ya. Kalau misalnya masih kok cuma 3 ya, kita tambah lagi, bisa edit lagi gitu ya. Kita bisa kembali lagi. Nah, kalau sudah kita bisa save app di sini. Nah, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan link-nya, bisa yang ini atau yang ini. Ya, jadi untuk siswa, misalnya Bapak Ibu mengajar menggunakan WhatsApp, gitu ya. Bapak Ibu bisa memberikan link ini, ya, yang ini atau yang ini. Kalau saya untuk siswa, saya lebih suka yang full screen. Kalau full screen itu jadi siswa itu nggak akan melihat apa yang ada di bawah sini. Mereka hanya akan melihat apa yang ada di atas sini. Iya, begitu. Jadi kalau misalnya kita copy saja, ya kita copy, kemudian kita coba lihat tampilannya. Ini ya. Nah, ini nanti untuk siswanya seperti ini nanti tampilannya. Di bawah sini bersih, ya, nggak ada tulisan create similar app, ya, atau save app seperti itu nggak ada, gitu. Jadi hanya ini saja, gitu ya. Dan ini cukup untuk siswa. Jadi mereka kan tidak perlu untuk create new apps seperti itu. Ya, oke. Apakah saya terlalu cepat?
Nanti ini ya kalau terlalu cepat boleh bilang. Tadi barusan Pak Robert sudah bilang kecepatan boleh diperlambat sedikit. Maaf ya Pak ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri-sendiri ya. Boleh coba sambil saya jelaskan, boleh juga sambil coba. Cuman kita masih ada beberapa tahap nih. Kita sambil pelan-pelan kita coba satu-satu, kemudian kalau kita ada waktu, kita cobakan dengan learning apps ini sama-sama, ya. Oke. Sejauh ini, baik-baik saja Bapak Ibu? Baik. Baik. Oke, baik. Halo. Belum coba sendiri. Halo. Belum coba sendiri, ya. Halo. Ya. Kemarin saya sudah mencoba ini pertemuan pertama. Saya sudah mencoba ini learning apps-nya. Kemudian saya sudah membuat, mungkin saya sudah bagi di grup. Betul, Bapak. Ya, saya sudah lihat, Pak. Ya. Oh, yang matematika. Bukan, yang berkaitan dengan video TIK ya? Ya, TIK. Ya, betul. Itu saya sudah lihat. Itu memang kalau TIK itu langsung nggak perlu pakai tahapan seperti ini, udah langsung jadi. Saya tadi mau coba juga, saya mau bentuk kelas gitu, make kelas itu, tapi saya kesulitan. Bagaimana caranya saya bisa add yang partisipannya, siswanya gitu. Itu kan ada menu make class. Oke. My classes. Oke, nanti coba kita bahas ya Pak ya. Kita simpan dulu pertanyaannya, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih Pak Emmanuel. Oke, ya. Kalau Bapak Ibu ya, langsung loncat pertanyaannya. Kami gelap. Kami gelap, iya. Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Oke, kita simpan dulu ini ya, crossword puzzle-nya. Kita akan lanjut dulu. Oke, kita akan lanjut dulu. Saya akan langsung saja. Nah, ini bagian selanjutnya Bapak Ibu. Oke, nah saya akan memberikan link untuk Bapak Ibu. Kita akan coba sendiri-sendiri ya. Ini linknya. Saya akan share di. Saya akan share di ini ya, chat box ya. Oke, jadi bit.ly IASN das LA2. Oke. Nah, ini ada video. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menonton video sambil mengisi bagian yang kosong dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Oke. Saya coba ya. Saya berikan waktu. Permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di Ibu Kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Sampah halnya SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi sampah yang berasal dari sampah organik dan sampah anorganik. Berbagai sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampahnya berasal dari tumbuhan dan hewan. Serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan atau olahan dari dapur, yakni sampah organik dan sampah anorganik.
Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Sampah ini dapat terurai secara alami tanpa bahan dan hewan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu. Berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan dikategorikan sebagai Kalau sudah selesai, boleh seperti Bapak Emmanuel bisa ketik selesai, gitu ya. sampah merupakan permasalahan kehidupan tiap tahun. Jumlah produksi sampah terus meningkat. Seperti di ibu kota Jakarta, setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM dan belum memiliki nilai ekonomis. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Oke, Bapak Ibu, sudah ya? Ini sudah banyak yang selesai. Oke, nah di sini kita bisa menonton video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian kita bisa mengisi di bawah sini. Oke, jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita cek sama-sama. Oke, jadi yang kata yang pertama di sini, apa jawabannya? Sampah. Sampah. Oke, sampah merupakan permasalahan hidup. Oke, setiap tahunnya jumlah produksi sampah terus meningkat. Bagus. Contohnya seperti Ibu Kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. 7.000 ton. Oke, nah selanjutnya sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia. Oke, maupun proses alam. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Padat. Oke. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Oke, sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Sifatnya mudah terurai. Oke, sifatnya mudah terurai. Oke, nah, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Oke, untuk proses peleburan. Oke, kita cek. Bagus sekali semua, betul. Yes. Oke, ini ya. Nah, ini namanya closed text, ya. Closed text. Jadi biasanya kalau
di kelas tatap muka kita mungkin praktek langsung ya, kemudian siswanya itu harus mengisi ada worksheet gitu ya, lembaran kerja gitu ya, atau misalnya kita memberikan video, menonton sama-sama, kemudian mereka harus mengerjakan. Nah, menggunakan learning apps itu kita bisa memberikan video yang kita ambil dari YouTube, kemudian kita bisa berikan semacam kayak worksheet ya, kata-kata yang harus diisi, namanya closed text. Nah, ini kita bisa memberikan materi berupa video, kemudian bisa meminta mereka untuk memperhatikan videonya. Jadi sambil mereka menonton, mereka juga harus mengisi. Jadi perhatikannya apa ya, mereka engage ya atau berinteraksi dengan materi gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke cara buatnya, kita akan lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Karena untuk fase yang ini mungkin akan cukup banyak. Oke, setelah kita menonton video, kita mengisi, sudah mengerti apa yang ada di videonya, saya akan memberikan latihan yang selanjutnya. Oke. Bisa dilihat di chat box. Masuk ke bit.ly IASN -LA3. Yang baru lagi, Den. Ya. Nanti akan masuk di ini. Masih learning apps. Kita nggak kemana-mana, cuma learning apps saja. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau tadi sama-sama nonton video, kata-katanya, kalimatnya semua itu sudah tersedia di video. Nah, sekarang nggak ada videonya. Materinya sudah, kita cek apakah kita bisa atau siswa bisa mengerjakan ini ya. Nah, ini namanya matching pairs ya. Matching pairs, jadi di sini ada yang merah-merah seperti ini ya, ini namanya pin. Nah, nanti kita masukkan, kita klik pinnya, terus gitu kita masukkan. Ini benda ini organik atau anorganik, ya. Nah, kemudian kita pilih sama-sama. Oke, nah ini bendanya plastik ya. Plastik itu organik atau anorganik? Anorganik. Organik? Anorganik. Anorganik. Nah, telur busuk itu organik. Organik. Oke, kita masukkan. Setrika anorganik. Anorganik. Di recycle ya setrika itu ya. Susah juga kalau dibuang ini. Bonggol apel. Dia masuk di organik. Ayam busuk? Organik. Oke. Tomat busuk? Organik. Mangan busuk. Kaleng. Ya, itu bagaimana itu? Organik atau anorganik? Ini suaraku. Organik itu harus dibuang itu. Oh, itu ya harus dibuang. Organik harus dibereskan. Di recycle ya. Aduh, kasihan. Oke, ini organik ya. Oke, bohlam. Anorganik ya. Cermin. Anorganik. Botol dari plastik. Organik. Dan ini mantan busuk ya. Jadi organik. Oke, nah kita cek. Oh, bagus sekali, betul semua Bapak Ibu. Kita santai-santai saja ya. Oke, bagus. Nah, ini bisa
seperti ini untuk kita mengecek. Tadi kan sudah menonton video berbicara tentang sampah, sampah ada organik, anorganik, gitu ya. Kemudian kita ada latihan seperti ini, matching gambar dengan tulisannya, gitu ya. Jadi bisa memberikan gambar saja, kemudian kita bisa pin ini tuh apa, gitu ya. Ini apa, seperti itu. Sudah oke semuanya. Nah, satu lagi kegiatan sebelum kita main-main dengan learning apps. Ya. Nah, ini sebenarnya sesama aja. Bapak IA4. LA4. LA4. Betul, LA4. Oke. Nah. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah membuang masker bekas. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Ini ada beberapa gambar. Nah, tugas Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau ini cek lagi, kita tuh disuruh apa sih ya? Bisa klik yang digambar tanda tanya yang sebelah sini. Task description-nya ada di sini ya. Oke, bagaimana sih kita harus membuang masker bekas dengan baik dan benar? Oke, coba susun gambar-gambar berikut ini sesuai langkah-langkah yang benar. Oke, nah ini ada 6 gambar ya Bapak Ibu. Nah ini gambar apa ya? Nah nanti Bapak Ibu harus susun yang nomor 1 di sini ya sampai terakhir di sini di belakang ya. Kalau bingung ini gambar apa sih sebenarnya? Kita bisa hover ke gambar I di sini. Ini tuh. Jadi langkah Viewing di tempat sampai kemudian cuci tangan. Viewing di tempat sampai kemudian cuci tangan kembali. Nah, itu ceritanya orang kulit kita ngomong bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, ini ada informasinya yang bisa dilihat ya atau bisa didengarkan. Kalau misalnya ini bisa mengerti apa yang mereka katakan gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian nanti di drag saja yang pertama mungkin. Oh, begitu. Jadi tarik ya Bapak Ibu ya. Ditarik ke susunan yang baik dan benar. Ya, yang jadi pasti paling akhir. Yang ini ya, pasti paling akhir ya. Iya. Pasti. Kita taruh di akhir kalau begitu. Yang Oke. gantung itu kedua dari akhir. Yang ini? Pasti. Oke. Ikut gulangan menggunakan karet masker dan bungkus di dalam kantong plastik. Nah, itu kata si bule yang berbahasa Indonesia ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu sudah coba sendiri? Sudah. Ada yang coba. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah betul semuanya? Betul semuanya. Oke. Kalau gitu kita cek nomor 1 ini gambarnya yang mana? Cuci tangan. Nomor 1 yang Nomor 1 yang mana? gambar nomor setelah cuci tangan itu. Dengan sabun. Nomor yang buka masker itu. Buka masker. Coba dulu. Cuci tangan dengan sabun. Bapak Ibu coba dulu, kemudian kita bahas sama-sama. Coba dulu sendiri. Yang pertama cuci tangan dengan sabun. Oke. Cuci tangan dengan sabun. Nah itu. Nah, Cuci tangan. sudah cuci dengan tangan. Buka Buka masker. Buka masker. Lepaskan masker. Masker pastikan lipat masker bagian yang Pertama cuci tangan berada di dalam. Buka masker. Buka masker. Terus yang ketiga itu lipat masker. Pastikan bagian yang Pastikan berada di dalam. Berada di dalam. Lipat masker bekas kemudian lipat lipat masker bekas kemudian gulang. Gulang ya. Lipat Terus lipat masker bekas kemudian gulung. Lipat masker bekas kemudian gulang. Baru Ikut gulungan karet masker dan bungkus di dalam kantong plastik. Baru terakhirnya tempat sampah. Tempat sampah sudah itu buat cuci tangan.
Oke, sudah ya? Sudah coba ya, Bapak Ibu ya? Cuci tangan terakhir. Oke. Tangan coba buang sampah, tidak cuci tangan. Yang nomor 1, apa tadi? Berdasarkan gambar ini ya. Yang nomor 1 apa tadi? Yang nomor 1, lepas masker. Nomor 1 lepas masker. Nomor Lepas 1 masker. lepas masker. Sudah dicoba? Sudah dicek belum? Namanya harus cuci tangan. Tidak bisa. Oke. Cuci tangan dengan sabun. Ibu. Gimana? Cuci tangan dengan sabun. Oke. Ya, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua? Buka masker. Buka masker. Yang ketiga? Lipat masker, pastikan bagian. Lipat masker, pastikan bagian terkena mulut bagian berada dalam. dalam. Oke. Yang keempat? Lipat masker bekas, kemudian digulung. Kemudian gulung. Oke. Yang kelima? Ikat gulungan menggunakan Karet masker dan bungkus di dalam kantong plastik. Yang terakhir? Buang di tempat sampah, kemudian jangan kembali. Cuci tangan kembali. Cuci tangan kembalinya nggak ada gambarnya ya. Seharusnya mungkin ada gambarnya ya. Harus ada gambarnya. Betul. Ya. Kita cek. Oke. Bagus sekali. Bapak Ibu. Nah memang ini nggak sempurna ya. Kadang-kadang kita juga dapat informasi juga. Seperti yang tadi Pak Robert juga sudah tambahkan di chat box. Oke. Kurang 1 nih, harusnya digunting dulu supaya jangan diambil oleh pemulung. Terima kasih Pak Robert. Nanti saya coba carikan gambar guntingnya dulu ya. Nanti ditambahkan di sini sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Oke, ya sama harus cuci tangan yang terakhir gitu. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Oke, nah, sama. Nah, tadi kegiatannya ada yang pertama untuk yang sesi ini close text menggunakan video dan teks ya. Jadi ada video tadi nonton semacam seperti video materi, kemudian harus mengisi teksnya. Yang kedua itu ada matching pairs ya. Jadi ada gambar, kemudian kita harus pasangkan dengan teksnya, gitu. Ya, itu untuk mengecek sudah mengerti belum itu tadi videonya, gitu ya. Walaupun nggak menonton video, tapi informasinya masih nempel. Gitu. Kemudian yang terakhir itu ada simple order. Nah, walaupun simple ordernya itu mungkin nggak terlalu nyambung ya dengan videonya ya, tapi kira-kira kita bisa menggunakan ini ya logika kita untuk mencoba menyusun gitu ya. Tadi itu ada gambar, ada suara, ada teks juga gitu ya. Oke, nah barusan itu adalah fase communicate. Communicate itu masuk ke dalam materi, tadi sudah diberikan materi dan cek pengertian. Kita baru ada di fase kedua. Ya, tadi yang fase pertama connect itu menggunakan crossword puzzle, yang fase kedua itu communicate itu materi, kemudian cek pengertian. Tuh. Oke, nah gimana caranya? Oke, sekarang kita akan coba main-main ya Bapak Ibu. Kita akan main-main sedikit. Membuat close text, matching pairs on image, dan simple order. Oke. Pelan-pelan saja ya. Kita sama-sama. Close text. Nah, saya akan buka learning app saya. Bapak Ibu, apakah sudah ada kalau yang tadi saya sudah lihat di diskusi, Bapak Ibu mungkin sudah pernah memberikan video untuk siswa menonton, gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan video, apakah ada latihan untuk mengikuti video tersebut? Belum pernah. Belum ada. Biasanya video saja. Iya.
Ditonton saja gitu ya. Oke, nonton. Menyalin, meringkas. Nah, menyalin atau meringkas. Lalu membuat kesimpulan. Nah, ya. Panjang ya tugasnya ya. Oke. Jawab Bisa sih. pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Oke. Nah, kita sekarang kasih yang simple-simple dulu ya buat mereka. Jangan terlalu berat dulu. Nanti itu ada ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya video sendiri, silakan boleh ditarik dari YouTube ya, atau cari linknya. Oke, kita akan coba buat video menggunakan closed text ya. Oke, jadi kalau sudah masuk ke learningapps.org, kita masuk ke create app ya. Jangan lupa login dulu, biasanya nanti mereka akan minta untuk login. Create app, kemudian pilih close text. Nah, ini biasanya dia punya contoh-contoh dulu. Ya, ini sebenarnya kalau misalnya ini kita bisa pakai untuk main dengan ini, tapi kita juga bisa create baru sendiri. Kita create baru sendiri ya. Oke, nah ini application title-nya ya, seperti biasa. Judulnya apa nih? Judul dari videonya. Oke. Kemudian task description-nya apa? Coba saya akan coba tarik satu video. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada video, kita bisa main sama-sama atau bisa mencoba membuat sama-sama. Oke, menggunakan video ini. Saya kasih linknya di chat box ya. Saya bisa gunakan video saya di channel Silakan. saya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya video sendiri ya, sudah biasa digunakan untuk mengajar, itu Bapak Ibu bisa ambil video sendiri ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba sekarang, tapi aduh saya belum cari video nih gitu ya. Karena ini kita hanya mencoba saja gitu ya. Bisa pakai link video yang di sana. Oke, misalnya ini masih berkaitan dengan sampah sebenarnya. Recycle ya, recycle. Application title. Recycle misalnya. Kemudian ini seperti yang tadi ya, isi titik-titik. Menggunakan kata yang benar. Oke, kemudian ini ada task type. Oke. Nah, ini kita bisa pilih mau dari list ya. Apakah mereka bisa memilih seperti tadi Bapak Ibu itu memilih saja gitu ya. Dari kata-kata yang ada dipilih aja, atau menyuruh mereka untuk menuliskan kata-katanya. Nah, ini bagus kalau misalnya kita mau ngecek apakah mereka bisa menuliskan satu istilah dengan benar gitu ya. Ini bisa silakan. Ini tingkat kesulitannya yang mana itu Bapak Ibu bisa pilih sendiri ya. Oke, saya akan pilih select word from list saja. Jadi memilih dari kata-kata yang sudah ada. Nah, oke. Setelah ini ada headline ya. Jadi kita bisa memberikan introduction text atau image atau audio atau video ya sebelum close text. Nah, kita ambil videonya. Ini ada pilihan kita bisa search di sini. Tapi kalau kita sudah ada videonya, kita bisa langsung paste di sini saja.
Jadi yang tadi yang saya sudah berikan di chat box bisa Bapak Ibu masukkan ke sini. Kemudian use video. Ya. Oke, sampai sini sudah oke, Bapak Ibu? Apa terlalu cepat? Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, saya akan tunggu sampai di sini. Mbak, tolong diulang. Oke. Oke ya, saya ulangi ya. Oke, yang pertama kita isi title-nya atau judulnya. Oke, saya pakai recycle. Kemudian deskripsinya bisa dituliskan. Ini biasanya supaya anak-anak itu, saya harus apa ini ya. Bisa kita tuliskan isi titik-titik menggunakan kata yang benar, misalnya. Oke. Yang selanjutnya kita bisa memilih task type-nya. Ini tingkat kesulitannya ya. Apakah mau select word from list, yaitu kita berikan list kata-kata, kemudian mereka tinggal pilih seperti yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan, atau mau meminta mereka untuk menuliskan atau mengetik, ya. Itu bisa write in. Ya. Kalau yang simple itu sebenarnya kita bisa pilih yang select word from list saja. Tuh, ini tingkat kesulitannya, silakan mau gimana ya. Nah, kalau sudah ini ada yang namanya headline, yang artinya kita bisa memberikan gambar yang perlu diperhatikan oleh siswa, bisa gambar atau video atau mungkin bacaan gitu ya, ada bacaannya atau video gitu ya, untuk mereka perhatikan sebelum mengisi titik-titik yang nanti di bawahnya gitu. Jadi headline ini bisa ada gambar, ada teks bacaan, bisa ada audio mendengarkan atau video. Tuh, ya. Oke, sejauh ini sudah oke? Saya ulangi yang ini ya. Ya. Oke, nah headline untuk di atas ya. Nah, kita akan pilih headline 1. Kita akan masukkan video. Ya. Klik button video. Nah, yang tadi saya sudah berikan, atau mungkin Bapak Ibu punya sendiri videonya. Ya. Linknya dimasukkan ke dalam ini ya, ditempelkan. Tempelkan di sini. Kalau sudah, kita use video. Oke. Ya, saya tunggu sampai sini ya. Kalau ini ada yang bertanya, kalau link video dari Google Drive bisa? Nah, untuk ini tidak bisa, Bapak. Jadi kalau learning apps ini karena dia ringan ya, dan mereka ingin seringan mungkin aplikasinya, jadi semua file itu harus ada dari YouTube. Tuh. Jadi kalau misalnya mungkin sudah ada video yang dari Google Drive, itu Bapak Ibu bisa upload dulu di YouTube, kemudian mengambil link dari YouTube untuk ditaruh di sini. Begitu. Oh, begitu. Iya. Jadi ringan, untuk siswanya nanti ringan. Ya. Oke. Oke, nah kalau sudah sampai sini, ya, ini video, dia cukup panjang. Ya. Saya coba share satu ininya. Emang. Ini. Ya jangan. Nah ini videonya. Nah ini tuh 3 menit gitu ya. Oke, mungkin 3 menit itu nggak semuanya penting sih untuk diperhatikan. Kita mau ambil waktunya yang di tengah-tengah saja gitu ya. Oke. Nah kita bisa juga bikin seperti itu.
Nah, caranya ini. Time. Ya. Jadi videonya sudah ada, kita tinggal tentukan time-nya saja. Nah, time-nya mungkin tadi itu ada dari menit 1 sampai 2 misalnya. Iya benar Pak, semuanya. Menit 1 sampai menit 2. Oke. Jadi nggak semuanya ya. Tidak semuanya ada. Oke. Nah, kalau sudah ini ya, di crop videonya ya. Sudah waktunya kita sudah masukkan. Kemudian use selected excerpt. Nah, jadi sudah waktunya di sini sudah dari menit 1 sampai menit 2. Ya. Oke, sampai sini oke? Oke, Mbak. Oke, yes. Nah, itu tadi videonya saja, ya. Nah, sekarang kita ambil close text-nya. Nah, close text-nya ini kebetulan kalau Bapak Ibu lihat di videonya itu ada teks di bawahnya. Ya. Teks di bawahnya. Sebentar saya kasih lihat supaya Bapak Ibu bisa lihat sama-sama ya. Oke, nah. Ini kalau lihat di videonya, ini di bawahnya sudah ada ya teksnya. Nah, kita bisa copy saja. Ini yang gampang-gampang aja ya Bapak Ibu ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke learning apps kita. Nah, ini ya, ini teksnya. Hup, nah, sudah ya. Oke, tapi ini belum ada kosong-kosongnya. Nah, kita kalau di sini tulisannya close text use 1, 2, etc. Nah, oke, jadi kita pilih aja. Misalnya plastik ya. Ini untuk close 1. Jadi dia jawabannya close 1 itu plastik. Nah, kita pindahkan si plastik ini. Copy saja, masukkan ke bawah. Kemudian kita ganti plastik yang di sini dengan ini, ya. Nah, seperti ini. Itu. Sudah sejauh ini sudah oke? Oke. Oke. Ya. Nah, oke, nomor 1, oke. Nah, kita tambahkan lagi yang kedua. Jadi ditambahkan ya. Close 2. Paper ya. Coba kita masukkan. Oke, ini papernya kita copy katanya. Masukkan ke bawah. Kemudian yang di atas kita ganti dengan 2. Begini, seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, class misalnya. Ini kita ganti dengan class. Oke. Sambil dicoba sama Bapak Ibu. Dapat. Satu dapat. Sudah? Sudah dapat. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya Bapak Ibu. Time-nya langsung ada di sini. Oke, saya akan coba tambahkan lagi ya, plastik. Supaya bawahnya nggak kelihatan nih. Paper. Close 6. Oke. Kelas. Ini kita ganti.
Oke, kalau sudah ini close-nya. Ada feedback ya, seperti yang tadi. Ini sudah ada langsung dari learning apps-nya pakai bahasa Inggris. Well done, everything is correct. Boleh kita biarkan saja seperti itu, boleh kita ganti. Kemudian kalau sudah, tinggal kita finish, kita cek. Oke, jadinya seperti ini. Ya. Kalau sudah selesai sampai di sini, itu tinggal save app saja. Dan sudah selesai. Oh ya, sudah sesuai. Oke. Kalau ada yang kesulitan nanti ini ya, silakan boleh tanya. Nah, kalau sudah ini sudah selesai, kita tinggal save app saja. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, tinggal kasih linknya. Saya suka yang full screen link, jadi tinggal di copy, kemudian bisa di share di chat box misalnya, atau untuk siswa seperti itu. Dikasih Jerman. Oke, Bu Stefani sudah masuk. Coba kita cek sama-sama ya. Oke, copy, kita coba lihat. Apps yang ada. Oke, yes, very good. Ya, ini sudah mengikuti apa yang sudah di ini. Yang sudah diarahkan pakai video yang tadi, kebetulan videonya ini di saya belum terbuka. Oke, tapi ininya sudah baik ya, jadi sudah ada ini. Oke, kita bisa pilih di sini gitu ya. Siswanya bisa mengecek nanti di sini. Tuh. Oke. Kalau yang belum berhasil, itu jangan khawatir, memang ini mungkin perlu beberapa kali untuk main-main dengan ini, gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung jadi, gitu ya. Mungkin kadang-kadang kan kita perlu cari videonya dulu, gitu ya. Terus udah gitu teksnya mau apa teksnya, itu juga perlu waktu, gitu ya, untuk berpikir. Nah, gitu. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, mohon penjelasan sedikit mengenai masukan teksnya itu. Memasukkan teksnya ini? Ya. Oke, oke, kita kembali lagi ya. Oke, nah, ini memasukkan teks dari yang ketika kita lagi edit ya. Oke, nah. Oke. Saya ulangi cepat ya. Title biasanya. Oke. Kemudian deskripsi apa yang mereka harus lakukan, apa yang siswa harus lakukan. Oke. Kemudian ini kesulitannya, tingkat kesulitannya.
Oke, ini bisa ngambil kata-kata yang dari list ya, kita yang sudah kita masukkan di sana atau kita berikan, nanti mereka tinggal pilih ya. Atau mereka harus mengetik di sini ya, ada di sini di task type. Nah, kemudian masukkan videonya. Oke, tadi ada masukkan select video. Kita berikan waktu ya, nggak usah semuanya, tapi kalau mau semuanya juga tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini close text-nya ya. Saya akan hapus dulu ya supaya kita ulangi. Nah, ini kebetulan saya ambil dari video YouTube-nya ya. Jadi di bawah video YouTube sebentar ya, saya coba. Nah, di bawah video YouTube-nya ini sudah ada ininya ya, udah ada liriknya ya, karena itu ada lagu ya. Nah, liriknya ini sudah ada di bawah. Saya ambil di sini ya, kemudian saya copy saja, Pak. Oke, saya copy. Mana kopinya? Harus pakai ini. Ctrl C ya. Ini saya copy, kemudian saya kembali ke Learning Apps-nya. Nah, saya sudah kembali ke Learning Apps. Nah, teks yang tadi saya masukkan ke sini ya. Oke, nah ini liriknya secara keseluruhan. Sekarang kita buat kosong-kosongnya, ya. Nah, kita buat kosong-kosongnya. Ini kebetulan tadi sudah ada ya. Ini bisa kita hapus dulu lah supaya ulangi dari awal. Nah, kita pilih. Ini kata-kata apa ya yang mau kita hilangkan, gitu ya. Nanti kalau mereka menonton video atau mereka mendengarkan, apa ya yang mau kita hilangkan. Tuh, oke. Saya pilih plastik untuk yang nomor 1. Jadi kita blok seperti ini. Copy. Saya biasanya copy supaya nggak lupa gitu ya. Oke, kita masukkan ke close 1 ya, atau 01 ya. Plastik. Nah, di atas ini kita ganti. Dengan 1 di bawah itu? Betul, seperti ini. Oh iya, iya. Jadi ini nanti dia akan kosong. Tuh, dia akan kosong. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini paper saya copy, masukkan ke close 2. Saya ganti yang di atas paper dengan ya seperti ini. Tuh. Kemudian gelas. Saya ganti dengan 3. Nah, di close yang 3 saya masukkan gelas. Nah, seperti ini. Kalau mau banyak silakan Bapak Ibu. Ini ditambahkan sendiri. Feedback boleh dibiarkan seperti ini atau mungkin mau diganti pakai bahasa Indonesia boleh, silakan. Nah, kemudian kita cek. Ya. Hanya 3 saja yang kosong. Ya, ini seharusnya cuma 3 saja. Ya. Nah, ini ya. Hanya ada 3, tapi kita bisa tambahkan. Asal jangan semuanya kosong gitu ya. Nanti muridnya aduh ini gimana caranya kita mesti isi semua ini gitu ya. Gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Berarti kalau gitu kita punya video yang di YouTube harus ada teksnya juga ya? Tidak harus ada teksnya. Kita bisa juga mungkin bikin pertanyaan gitu ya. Jadi misalnya videonya ditonton, kemudian kita bilang 3 sampah apa yang disebutkan di ini, di video ini misalnya, gitu ya. Kemudian dikosongkan, gitu. Plastik, terus gelas, terus apa seperti itu. Jadi nggak harus mengisi persis seperti apa yang dari video. Kita bisa buat pertanyaan. Supaya lebih itu gimana kita tingkat kesulitannya saja. Apa? Ya. Itu tidak hanya kata Ibu ya, bisa kalimat ya yang panjang. Betul. Dan ini tidak harus video sebetulnya. Kita bisa pakai teks, kita bisa pakai gambar, kita bisa pakai audio. Nah, kalau audio itu ngambil dari YouTube.
gitu. Jadi nggak harus video sebenarnya. Gitu. Bisa nanti coba main-main ya. Oke. Coba saya mau lihat yang punya Ibu Doroti ya. Cepat ya. Ada begini biar keren. Terang. Mau terang. Yang ini mah. Nah, sudah. Nah, ini ya. Ada video. Nah, tapi ini titik-titiknya belum jadi ya. Karena tadi belum ada ininya, close-nya. Jadi ini harus diganti dulu ya. Nah, ini kalau misalnya ini, kalau saya mau ganti ini, saya bisa create similar app. Similar app. Kemudian, nah ini kata-katanya ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini kan satu, close satu. Berarti yang satu di sini ya. Saya ganti dengan gini. Nah, ini ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, ini kosongnya yang dua ya. Di sini. Nah, titik-titiknya hapus, kita berikan seperti ini. Dan yang ketiga. Nah, dikasih petik gini. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini kita kasih seperti ini. Ya. Nah, jadi sudah ada ya 1, 2, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Nah, kalau sudah, selamat Anda benar ya. Kita cek reviewnya terlihatnya seperti apa. Oke. Nah, sudah ada ya kosongnya ya. Oh ya. Nah, kita bisa pilih yang mana gitu. Kalau sudah, kita save app saja. Nah, gitu. Tinggal di-share ke siswa kita di bawah ini. Ya, full screen link. Kalau saya senang full screen link. Tuh. Oke. Saya akan lanjutkan karena waktu ya. Karena waktu ini. Oke. Nah, tadi sudah ya. Close text, nanti kalau ada waktu lebih, kita akan lihat lagi matching pairs on image atau simple order, tapi kalau learning apps itu apa ya, hampir sama. Jadi kita bisa create atau kita bisa buat dari yang sudah jadi gitu. Jadi nanti kita kalau ada waktu kita lihat sama-sama lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedikit sharing dengan Bapak Ibu. Oke, ini masih pakai learning apps. Satu lagi learning apps-nya. Diskusi tentang topik. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sampah, tentang recycling, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menulis gitu ya, sedikit saja tentang apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan kita. Tuliskan aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan secara pribadi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita, mulai dengan kata-kata saya akan. Gitu ya. Oke. Nah, ini bentuknya seperti buku ya, karena memang ini kalau di learning apps namanya dia notebook. Tuh. Namanya dia notebook ya. Oke, nah kalau sudah di sini kita bisa create new topic. Bapak Ibu bisa masuk ke sini dulu ya. Ya SN LA5. Ya. Kemudian bisa pilih create new topic. Nanti ada minta namanya ya. Saya coba pakai nama saya ya. Satu dulu. Kemudian title, judul apa, topik barunya. Saya coba, apa ya? Apa yang akan saya lakukan untuk lingkungan. Oke, saya akan membuang sampah pada tempatnya.
Saya juga akan mencoba untuk tidak menggunakan gelas plastik contohnya. Plastik. Oke, kalau sudah selesai, create topic. Nah, nanti ada di situ ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke ini ya, bit.ly/IASN-LA5. Boleh write new post atau create new topic, silahkan. Yang mana saja boleh. Karena kita topiknya satu ya. Apa yang akan saya lakukan untuk lingkungan. Itu boleh dicoba. Oke, bagus sekali. Itu sudah ada. Berapa? Ya. Ini tadi contoh dari saya, kemudian ada dari ini Erizo ya. Consume less apa nih? Less apa ya? Less vegetable. Oke. Apa yang saya akan lakukan untuk lingkungan, Ibu Yeni, saya akan membawa botol plastik untuk mengurangi sampah plastik dari air kemasan. Bagus sekali. Oke, kemudian ada Bu Stefani. Saya akan membiasakan diri saya untuk tidak menggunakan plastik, mulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan sedotan stainless. Bagus, keren banget jawabannya. Oke. Saya mungkin akan tunggu sedikit lagi untuk Bapak Ibu. Satu atau dua lagi. Oke, nah ini ada yang tambah di sini ya. Oke, bagus. Saya akan melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Hijauan di rumah, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Saya akan, ini Ibu Dorothea, saya akan selalu membawa kantong sendiri ketika belanja. Bagus. Oke. Menjaga tetap selalu asri, meminimalkan sampah organik. Ya, bagus. Sampah anorganik. Ya, keren, keren. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini silakan kalau misalnya ini mau dilanjutkan. Karena waktu saya akan coba lanjutkan dulu sebelum kita selesai. Jadi yang tadi ini diskusi tentang topik ini, kita sudah ada di fase 3. Ya. Fase 3 itu collaborate, itu berdiskusi tentang masalah ya atau topik, memberikan pendapat. Nah, di mana tadi kita sudah memberikan pendapat, kemudian kita melihat juga teman-teman kita menulis apa gitu ya, atau siswa nanti melihat teman-temannya menulis apa. Oh, jadi keidean juga gitu ya. Jadi mereka mendapatkan sesuatu dari hasil tulisan-tulisan yang kita baca sama-sama, hasil pendapat kita semua. Nah, di fase 4.
Nah, fase 4 itu co-facilitate, ya. Bisa berupa semacam presentasi, ya, atau meminta siswa untuk memimpin diskusi. Gitu. Nah, oke, tadi kan sudah memberikan pendapat, sudah membaca punya teman. Nah, sekarang menyuarakan atau mempresentasikan tentang apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, atau mungkin setelah diskusi tadi atau setelah membaca kesimpulan saya bisa melakukan ini, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti minggu lalu ya, ketika siswa diminta untuk untuk presentasi gitu ya, atau diminta untuk memberikan pendapat, terus ditanya siapa yang mau duluan presentasi gitu ya. Biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau diminta seperti itu. Ayo siapa yang mau duluan presentasi? Diam gitu ya. Dia 1000 bahasa gitu ya. Aduh, ini gimana nih kalau misalnya nggak ada yang mau gitu ya. Biasanya kita tunjuk ya. Oke, ini ya. Oke, nah saya kasih yang cepat sekali. Kita bisa pakai yang namanya Wheel of Names. Ya, ini Wheel of Names. Jadi Bapak Ibu bisa names ya. Oh ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ini namanya name picker. Sudah kelihatan nama Bapak Ibu di situ? Sudah. Jadi tadi saya masukkan nama Bapak Ibu di situ ya. Nah, tidak ada nanti saya masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya list nama siswa gitu ya, masukkan ke sini. Jadi masukkan ke Wheel of Names. Waduh, Elizabeth Gobe. Ya, ada di situ ya. Kemudian kita spin atau kita putar. Caranya tinggal diklik saja. Terus dapat hadiah 1 juta. Iya, Fernando. Adakah Bapak Fernando? Silakan menjelaskan. Masih ada nggak Bapak Fernando? Coba saya cari. Nando jangan pura-pura diam. Ada. Silakan Ninja. Nando jangan pura-pura diam. Silakan. Dicek. Dicek. Ya. Ini mendapatkan hadiah 100 juta loh Bapak Fernando. Oke. Ya nggak apa-apa. Oh, luar biasa katanya Bapak Fernando di chat box. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa coba main-main dengan ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau meminta mereka untuk presentasi, cuman mereka itu malu-malu atau bagaimana, diam semua. Nah, kita bisa coba dengan menggunakan ini, namanya Wheel of Names. Wheel of Ya. Names. Jadi nanti kalau sudah selesai, nanti kita bisa hapus namanya gitu ya. Terus kemudian spin lagi temannya yang lain seperti itu. Tuh. Oke, nah itu pakai Wheel of Names. Oke, nah. Jadi tadi kita sudah sampai di co-facilitate ya. Co-facilitate presentasi atau bisa meminta mereka untuk memimpin diskusi. Nah, yang terakhir ini tentu saja kita tidak akan punya waktu untuk continue ya. Tapi continue itu, fase continue itu kita bisa meminta siswa kita untuk refleksi atau mungkin kita juga bisa meminta mereka untuk melakukan satu proyek yang lebih panjang seperti project based learning seperti itu. Jadi ada fasenya
Ya, jadi nggak tiba-tiba kita memberikan sesuatu terus gitu tiba-tiba langsung project based learning gitu ya. Tapi kita tidak memberikan connect dulu gitu ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada collaborate, tidak ada facilitate, tiba-tiba project based learning. Nanti kaget merekanya gitu ya. Jadi ini adalah 5 fase ya, tahap dari engagement seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, untuk yang terakhir saya akan panggil partner saya, Kakak Daniel. Halo. Ya. Ya, oke. Jadi menarik sekali tadi yang sudah disampaikan Kakak Grace. Gimana Bapak Ibu? Bisa menikmati sharing dari Kakak Grace nggak? Bisa. Seru ya? Nah, Seru ya. Nah, Seru. ini syaratnya kalau pengen cepat bisa nanti harus segera mencoba. Harus siap. Ya, Kali jadi coba. pertama itu pasti ada kayak tadi gimana langkahnya ya, gimana ini. Nah, itu kayak kita ke tempat yang kita udah jalan ke tempat jauh yang baru gitu, pulang nanti lupa lagi jalannya. Nah, tapi kalau kita nanti menyelusuri lagi ya, kita akan menemukan simbol-simbol kayak tadi cara embedding teksnya seperti apa dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, lalu singkat saja dari saya ini untuk yang terakhir ya. Jadi mungkin Kak Kris bisa share Canva-nya tadi. Siap. Ya, setelah kita mengalami beberapa fase, mulai dari brainstorming, kemudian mengkomunikasikan ide, berkolaborasi dengan teman-teman siswa, ya. Lalu di co-facilitate ini ya kita bisa meminta mereka untuk ya. Jadi bisa melalui WhatsApp message ya. Bapak Ibu pasti bisa ya mengirimkan pesan lewat suara ya, lewat WhatsApp ya. Nah, itu siswa juga bisa kita minta untuk merekam suara WA mereka. Nah, itu. Kemudian lalu juga bisa menggunakan video ya, dibuat yang pendek-pendek saja, ya, yang singkat-singkat saja. Nah, jadi itu sebagai bentuk project ya yang bisa mereka presentasikan. Nah, tugas dari guru sendiri apa? Nah, tugas dari guru adalah untuk memberikan pendampingan ya, memberikan feedback. Nah, sehingga fasenya ini tadi yang sudah terbangun dengan baik tidak terbuang. Gitu. Nah, oke, saya rasa itu yang bisa kami sharingkan ya. Untuk yang tools yang lain lagi nanti bisa kita bahas di meeting mendatang ya. Nanti akan ada Kakak Vinita dan juga Pak Jati. Nah, untuk kita renungkan bersama, are you ready to engage your students in learning? Apakah sudah siap untuk membuat siswa kita lebih terlibat di dalam pembelajaran ya, dengan cara-cara sederhana yang tadi, close text, matching pairs, kemudian ada simple order, apa tadi, pin pictures ya, dan seterusnya tadi kalau nggak salah ada 4 ya. Nah, itu kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kelas kita ya. Biasanya di kelas bahasa mungkin cocoknya dengan yang mana, dengan yang matching pairs, lalu untuk yang TIK nanti cocoknya dengan yang lainnya begitu. Nah, oke. Kak Kris ada tambahan lain atau ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan menuliskan di chat box. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau mungkin kita ada waktu sedikit
Untuk kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan Ya. yang simpel yang bisa saya jawab cepat ya Bapak Ibu ya. Ya. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Ayo. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak nanti di WA group boleh. Boleh, ya betul. Untuk learning apps mungkin Bapak Ibu perlu mencoba-coba. Nanti kalau sudah jadi bisa share. Di sana masih ada banyak tadi yang dikenalkan Chris kan beberapa itu masih ada multiple choice, pilihan ganda, ada labeling, masih banyak tapi modelnya hampir sama. Kalau sudah bisa membuat satu, nanti membuat yang lain bisa. Kira-kira ada 20 mungkin ya? Sekitar 20, tapi modenya sama, mirip-mirip gitu. Untuk membuatnya mirip-mirip. Cara membuatnya sama, jadi silahkan dieksplorasi. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon share saja materi karena baru bergabung hari ini. Untuk Pak John boleh, nanti kita share di grup. Ya. Mungkin untuk persiapan minggu depan akan ada pengumuman sedikit dari Vinita. Vin, ada pengumuman, Vin? Oke, saya mau menyampaikan sedikit saja. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk minggu selamat sore. Selamat sore. Untuk minggu depan kita akan bermain-mainnya akan menggunakan Telegram. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendownload Telegram, harap mendownload dulu dari handphonenya, lalu nanti masuk ke link ini, bit.ly/telegram kita. Mungkin ininya difoto saja dulu biar nanti nggak lupa. Telegram. Dan yang bawah ini untuk hadir hari ini. Telegram dari Google Play, dari handphone. Nanti kalau bingung bisa tanya juga di WhatsApp group. Jadi download dulu, nanti minggu depan sudah masuk ke grupnya, ini Telegram grupnya. Nanti kita akan melakukan kegiatannya menggunakan Telegram. Dan yang bawah ini adalah untuk daftar. Silakan difoto saja dulu kalau belum mengunduh Telegramnya, jadi nanti nggak lupa. Nanti saya kirimkan juga WhatsApp. Itu saja dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Iya. Kalau tidak ada, download Telegram lalu mencari drama Korea. Ada di Telegram. Cari mungkin. Benar. Korea. Ada drama Korea, ada macam-macam. Tapi begini, Telegram itu bagus sekali untuk untuk pembelajaran karena dia punya robot, dia punya hal-hal yang cukup lumayan untuk digunakan gitu ya, yang ringan tentunya, tidak memerlukan kuota terlalu banyak. Ya itu untuk minggu depan kita akan bincang-bincang di sana. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak John ya. Joseph. Siapa yang? Pak Yosef, sorry. Terima kasih Pak Jati, terima kasih Bu Grace, Pak Daniel, dan Bu Vinita atas sharing yang luar biasa pada hari ini. Jadi saya mewakili teman-teman semua guru-guru yang ada di Propamora dan juga dari pengurus IAS Ikatan Alumni Suradikara Nusantara. Walaupun masih ada 2 sesi lagi. Dan untuk teman-teman yang lain kami ingatkan, sekedar mengingatkan bahwa kita mulai jam 4 tepat ya, jam 4 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita coba sisihkan waktu kita biar lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk tahu saya dari timnya Pak Jati sudah ada rekamannya Pak Jati ya, dan itu sharing di YouTube. Jadi kita bisa melihat juga nanti YouTube, kalau yang sesi pertama itu sudah di-share di grup, nanti bisa saya forward lagi di grup, jadi bisa dilihat pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan di sesi pertama. Ya, itu sudah ada di YouTube, nanti silakan dibuka, dilihat, dan juga yang lupa mungkin bisa di-refresh lagi di situ. Jadi terima kasih sekali lagi dari mewakili teman-teman, terima kasih buat Pak Jati dan tim. Itu saja yang saya sampaikan dari pengurus IAS Suradikara.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Yosef. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Kita jumpa lagi nanti hari Rabu minggu depan. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai Salam sehat selalu.